Salam Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya yakin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dalam apapun keadaan, situasi yang hari ini, kalau kita mau berbicara dengan jujur, tidak baik-baik saja, tetapi selalu bersukacita dan mendatangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menghadirkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan sehingga kita menjadi kuat. Amin. Amin. Yang ada sukacita coba lambaikan tangannya. Wah, beri senyum yang terbaik. Wah, orang sukacita itu senyum. Kau mau tepuk tangan? Serius. Wah, luar biasa. Roh Tuhan bekerja bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pujian nyanyian yang begitu indah bahwa kita harus menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Jadi hadirat Tuhan yang kudus itu ada di mana? Apakah hadirat Tuhan yang kudus itu ada di sorga? Jawaban itu benar. Tapi yang paling esensial dari hadirat Allah yang kudus itu ada di dalam relung hati kita yang terdalam. Disitulah kehadiran hadirat Tuhan yang kudus itu di dalam hati kita. Jangan kita menghayal bahwa menghadirkan Allah itu harus di sorga. Tidak. Kehadiran Allah yang paling kudus itu pertama sekali dia harus ada di dalam hati kita. Ketika hadirat Tuhan itu memenuhi hati kita, maka sepanjang hari itu kita akan menikmati suasana sorga, di mana suami, istri, anak dan semua akan menikmati kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, orang tua kita, Gembala kita, Pastor Rudolf Herman bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan jajaran pengurus gereja dan jemaat Tuhan yang masih mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di GPDI Jemaat Betani. Kiranya Tuhan memberkati gembala kita yang sangat luar biasa, yang concern kepada pertumbuhan rohani kepada jemaatnya, selalu berdoa, selalu memimpin. Kiranya Tuhan menolong hambanya bersama istri dan keluarganya selalu diberkati dan dirahmati Tuhan. Dan kita semua percaya bagaimana beliau memimpin kita semua untuk terus mencari wajah Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43, 44, 45. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit bersama dan kita membacanya bersama-sama. Firman Tuhan yang indah ini, tapi jangan merasa takut dulu dengan firman yang kita baca. Wah, kembalinya roh jahat. Kita harus bilang, roh jahat tidak boleh kembali lagi dalam diri kita. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama dari perikopnya, kembalinya roh jahat. 1, 2, 3. Kembalinya roh jahat. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah memindahkan kami dari kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Memindahkan kami dari neraka yang kekal kepada sorga yang kekal. Memindahkan kami dari kehidupan yang najis kepada kehidupan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami dan memberikan Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam hati kami, menuntun, menguatkan kami, menasehatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak selalu baik dalam kehidupan nyata yang kami lewati. Tuhan, waktu 2 jam kebersamaan kami bersama dengan Engkau janganlah begitu cepat berlalu. Tetapi 2 jam itu juga menentukan kami untuk berjalan selanjutnya, dan sampai besok hari dan setiap hari kami dapat berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih buat nyanyian yang indah,
bahwa kami harus masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan ketika hadirat Tuhan yang kudus itu menguduskan kami, maka hari-hari yang kami lewati penuh sukacita dan damai sejahtera. Kekuatan yang kami peroleh bukan kekuatan dari dunia, bukan dari kehormatan dunia, bukan dari pemberian manusia, bukan jabatan yang dianugerahkan manusia, tetapi suatu keindahan yang berasal dari sorga, suatu kekuatan yang berasal dari sorga, yaitu berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat setiap jemaat, Engkau sudah memberkati mereka dengan anugerah damai sejahtera, Engkau sudah menguatkan dan menyembuhkan luka-luka di dalam hati mereka, Engkau menyembuhkan setiap problem yang terjadi dalam hidup mereka, Engkau terus mengiring mereka sampai Engkau datang dan menemukan bahwa ada iman di muka bumi, yaitu iman kami orang percaya, seperti Engkau mendapati keluarga Nuh yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami, Pastor Rudolf Herman bersama ibu dan keluarganya dimanapun mereka berada. Tuhan sudah memberkati, mengiringi, merahmatinya. Kalau hari ini dia melayani Tuhan, juga Tuhan urapi bibir lidahnya, dia berbicara dengan hikmat Allah, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat pengembalaan yang beliau gembalakan dengan luar biasa, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat firman yang kami akan sharing bersama-sama. Kiranya firman ini menggetarkan hati kami, menegur kami, supaya kami tidak biasa-biasa. Kami tidak menjadi orang percaya yang rutinitas bergereja. Kami bukan hanya sebagai orang yang beragama saja, tetapi kami hadir di tengah dunia yang berkecamuk ini, bahwa Yesus yang memberikan kekuatan, wajah Yesus, karakter Kristus, karakter ilahi itu muncul ketika kami menghadapi setiap tantangan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Engkau sudah memberkati jemaat yang luar biasa, GPD Jemaat Betani, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita membaca Injil Matius ini yang ditulis oleh Rasul Matius yang disebut juga Lewi, ini sangat luar biasa. Dia berbicara dengan sebuah silsilah dibuka bahwa Yesus adalah raja dari keturunan Raja Daud. Berbicara raja bahwa Yesus penuh dengan kuasa dan otoritas. Di dalam diri Yesus memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Diceritakan dengan luar biasa oleh seorang Lewi yang namanya Matius. Dan kalau kita membaca kisah ini yang tercatat di dalam Matius pasal 12 ini, dari ayat 1 sampai ayat terakhir, kita melihat itu kejadian satu hari, yaitu kejadian pada hari Sabat, di mana Yesus dan murid-muridnya baru sampai dari sebuah perjalanan dan mereka merasa lapar, dan mereka melewati kebun atau ladang gandum yang ada di sekitarnya. Dan pada saat itu mereka sangat lapar, dan murid-murid memetik bulir gandum dan makan. Pada saat mereka memetik dan makan, ada sekelompok orang yang menyebut dirinya orang suci, orang yang beragama, orang yang sangat taat dan saleh sekali dalam urusan agama, adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat kudus sekali. Hari ini mungkin di dunia tidak ada orang sekudus mereka yang menjalani 613 hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum etika dan moral mereka lakukan tanpa cacat dan celah. Mereka sangat luar biasa. Dari hidup bangun pagi mereka sampai tidur malamnya bangun lagi, mereka mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Sehingga pada hari Sabat, Yesus sang raja di atas segala raja, Yesus yang punya kuasa atas bumi dan sorga ini, itu ditegur karena melakukan sesuatu yang berbeda. Karena hari Sabat itu hari yang kudus, tidak boleh melakukan segala sesuatu, apalagi memetik bulir gandum di kebun orang, karena bagi mereka ada 10 hukum Taurat yang mereka langgar. Tetapi Yesus menjawab, dia berkata bahwa Daud pun pernah mengalami yang sama. Ketika Daud mengalami kelaparan, Daud pergi ke rumah
Allah pada saat itu imamnya bernama Abimelek, dan dia minta roti yang ada di mezbah itu untuk dimakan bersama-sama. Karena pada saat itu mereka sedang diperintahkan oleh Raja Saul untuk mengintai dan mereka kelaparan. Dan mereka diizinkan makan dari roti yang ada di mezbah. Dan itu pun kejadiannya pada hari Sabat. Yesus sangat cerdas. Tapi kecerdasan Yesus kalah dengan kompromi jahat. Kekudusan Yesus kalah dengan orang yang lebih kudus, yang menyatakan dirinya kudus. Maka orang percaya harus betul-betul berhati-hati dalam kehidupan beragama, kehidupan rohaninya. Jangan terjebak dengan banyak aturan kalau tidak melihat seorang pribadi yang hebat, Yesus. Dan setelah perjalanan itu selesai, Yesus pergi masuk ke dalam bait Allah. Di sana dia mendapati ada satu orang yang tangannya tidak bisa bergerak sebelah, tapi tidak sebut kiri dan kanan, tetapi saya yakin itu adalah stroke, lumpuh. Yesus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya itu yang tidak bisa digerakkan, yang lumpuh itu sembuh, dan itu pun dikerjakan pada hari Sabat. Ahli Taurat pun marah lagi, kok menyembuhkan orang di hari Sabat? Mereka orang yang sangat mengerti tentang aturan Tuhan, tetapi mereka tidak tahu kasih Tuhan. Yesus berbicara lagi bahwa kalau hari Sabat itu ada hewan yang peliharaan Anda, lembu atau sapi yang jatuh ke dalam jurang, apakah kamu tidak menyelamatkannya? Yesus tahu itu domba, lembu, sapi pada zaman itu lambang kekayaan. Pasti mereka akan menyelamatkannya. Mereka diam. Pasti mereka menyelamatkan. Yesus berkata, bukankah orang yang sakit ini lebih berharga daripada lembu dan sapi? Karena dialah buah dan mahkota ciptaan yang Tuhan janjikan di sorga, dan nyata mereka terdiam. Namanya ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak pernah mau kenal kalah. Dia ngotot sampai tujuannya tercapai, menjatuhkan Yesus. Dan hasil akhirnya mereka juga minta lagi tanda Yunus. Yesus bercerita, kalau kita baca di ayat selanjutnya, bukan hanya tanda Yesus yang Yesus ceritakan. Dia bercerita juga tentang seorang ratu dari selatan namanya Bathsheba yang datang mencari hikmat dan Salomo. Dia bercerita juga bagaimana hikmat Salomo mengelola kerajaan yang besar dan semua orang terpana kepadanya. Dan arti perkataan dari Yesus bukan hanya saja tentang Yunus yang pergi ke Niniwe membuat 120.000 orang bertobat satu kota, tapi mereka tidak punya kota itu, dan bukan Yunus yang menciptakan manusia itu, tapi Yesus. Yesus yang berkata bahwa Bathsheba yang datang, ratu dari Seba yang datang dari selatan itu menghadap Salomo. Dia cari apa? Hikmat. Tapi hikmat itu apakah berasal dari Salomo? Bukan. Hikmat itu berasal daripada Allah. Dan Salomo itu berbicara tentang hikmat. Hikmat itu bukan berasal dari Salomo. Hikmat itu adalah milik Yesus. Yesus sedang berbicara, bukankah hikmat itu sudah Anda lihat ketika aku menyembuhkan satu orang yang lumpuh di bait Allah? Bukankah engkau sudah melihatnya? Mereka juga tidak bisa melihat kasih dan kemuliaan Tuhan dan minta tanda. Setelah itu Yesus menyembuhkan satu orang yang kerasukan setan. Diusir setan dari tubuh itu, setan keluar. Dan mereka berkata sesama mereka, dan mereka menghujat Yesus dengan perkataan, Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Nah, dari situlah kalimat itu hadir, bahwa menghujat anak manusia ada ampunnya, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada ampunnya. Apa maksud menghujat Roh Kudus tidak ada ampun di ayat itu? Bahwa mereka tidak percaya kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan, yang mengusir setan yang Yesus kerjakan. Itulah menghujat Roh Kudus, dan mereka tidak mau kalah. Terus berdebat dengan Tuhan Yesus, terus berdebat. Akhirnya ayat ini menjadi ayat yang penting bagi kita, yaitu kembalinya roh jahat. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu di dalam ayat 43, 44, dan 45. Dasar daripada ayat itu adalah ayat 1 sampai ayat yang
42 dan dilanjutkan nanti 49 tentang Yesus bertemu dengan ibu dan saudaranya. Nah, di ayat 43 ditulis, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Berbagai terjemahan menulis roh jahat itu, seperti American Standard Version atau New English Translation atau King James Version itu menulis roh jahat itu adalah unclean spirit, roh najis, roh kotor. Tetapi dalam terjemahan Indonesia menulis roh jahat, roh yang jahat yang keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Matius menggunakan kata pengandaian, yaitu apabila roh jahat keluar. Berarti ada kata apabila roh jahat itu tidak keluar, tapi dia berkata apabila roh jahat itu keluar. Apa yang Lewi ini, Matius ini sedang mau sampaikan kepada kita hari ini, dan apa yang dimaksud pada kejadian pada masa lampau bahwa roh jahat itu keluar? Kita teringat bahwa Yesus sedang memberi ingatan kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang sedang ingin menghakiminya, dan dia berkata, ingatkah engkau ketika kita sama-sama dibaptis di Sungai Yordan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang menghujat Yesus ini, orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sama-sama dibaptis dengan Yesus di Sungai Yordan pada saat Yohanes Pembaptis tampil. Dan pada saat itu Yohanes melihat ada segerombolan banyak orang yang datang memberi dirinya untuk dibaptis. Dan pada saat itu Yohanes Pembaptis tahu isi hati dari orang yang ramai, karena dari pakaian mereka, dari jenggot mereka, kelihatan mereka adalah ahli-ahli agama. Tetapi karena begitu ramai, ratusan ribuan orang yang mau dibaptis, mereka juga ikut-ikutan. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Kalau kamu tidak menghasilkan buah dari pertobatanmu, maka kapak sudah ada di atas akar pohon yang siap menebang kamu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. Mereka tidak bertobat. Di awalnya mereka seperti bertobat, maka disebut apabila roh jahat keluar. Memang roh jahat keluar dari diri mereka. Satu roh jahat keluar dari mereka. Apa rohnya? Roh kebencian, roh agamawi yang membuat mereka menjadi orang-orang buta yang tidak bisa melihat Allah. Tapi waktu itu ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, mereka memberikan diri mereka dibaptis, mereka mulai berpikir, kami harus mengenal Allah. Tapi mengenal Allah dalam dimensi yang hanya seperti fisik saja, tidak di kedalaman. Karena dia lihat orang begitu ramai, mereka orang berpengaruh. Kalau mereka tidak ikut-ikutan, bagaimana pengaruh mereka? Mereka pun mencemplung di dalamnya, tapi hati mereka tidak berubah. Nah, apa yang terjadi setelah roh jahat itu diusir? Sama dengan kita hari ini. Semuanya kita mengalami kehidupan baru ketika kita dibaptis Islam, dikatekisasi, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Bahkan ketika pertobatan pertama kita mengenal Yesus, mungkin dulu kita bukan orang percaya dan menjadi percaya. Mungkin dulu kita sangat nakal, jahat, meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita dibimbing untuk mencari Tuhan, kita berlutut dan menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya, terlalu banyak dosa saya, terlalu berat beban yang saya pikul. Mata saya, hati dan pikiran saya jahat. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya menipu orang, membunuh orang, mengecewakan orang, menyingkirkan, menjatuh. Semua kejahatan sudah saya lakukan. Saya mau bertobat. Dibimbing kita bertobat, nangis-nangis sampai di kolam baptis. Masuk ke dalam baptisan selam, sebelum masuk kolam masih menangis, meneteskan air mata, teringat dosa yang begitu berat. Ada yang mengalami seperti itu Bapak Ibu? Waktu dibaptis menangis, terseduh. Saya pernah mengalami melayani jemaat. Datang, bertobat, 3 bulan saya layani. Setiap kali konseling, baptisan Islam, nangis, air matanya keluar, bercucuran. Nangis, melihat kasih Tuhan. Mereka bagaimana merasakan bagaimana Tuhan itu rela memberikan dirinya untuk menebus dosanya. Menangis dan menangis.
Tetapi setelah kita menangis, minta ampun, kita mengatakan meninggalkan dosa, spirit yang pertama ketika kita bertemu dengan Tuhan, apakah masih terjaga sampai hari ini? Ini yang menjadi penting. Spirit pertama kita mengenal Tuhan, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita minta ampun atas dosa kita kepada Tuhan. Spirit itu, semangat itu, apakah masih terjaga sampai hari ini? Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita lihat ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Siapa yang berkata ini? Roh jahat, unclean spirit itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Roh yang keluar, mungkin roh setan yang keluar dari diri kita. Roh setan itu membuat kita jahat. Roh setan itu membuat kita tidak mengenal Allah. Roh jahat itu membuat kita berbuat sembarangan, berpikir sembarangan, dan kita merasakan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan itu benar. Dan roh itu keluar. Tetapi ketika roh itu keluar, dia lihat siapa rumah itu, Bapak Ibu. Rumah itu adalah kita. Siapa rumah itu? Kita. Rumah yang tadinya sudah dibersihkan dengan firman Tuhan. Rumah itu sudah dibersihkan dengan pengakuan kita, Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Rumah itu sudah dibersihkan daripada dosa. Rumah itu betul-betul bersih dan teratur, karena tidak ada lagi noda kejahatan dalam diri kita, karena kita sudah bertobat. Dan rumah itu adalah hati kita. Siapa rumah itu? Hati kita. Rumah itu adalah hati kita. Hati itu bersih. Itu disebut kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula itu luar biasa. Dulu kalau kita tersandung batu, mungkin kita marah gunung dan batu. Mungkin kita marah dengan apa yang tersandung dengan kata-kata yang mungkin tidak baik. Tapi ketika cinta mula-mula itu, kita sudah bertobat, terima Yesus, kata-kata kita kau jatuh, Tuhan Yesus. Sikit-sikit tergelincir, Tuhan Yesus. Aduh, begitu indahnya. Sedikit-sikit Tuhan Yesus. Kau terpleset, Tuhan Yesus. Kalau dulu sebelum kenal Yesus, kau terpleset, entah apa yang kita marah. Mungkin istri kita yang kita marah, mungkin anak kita, mungkin kita bilang keramik ini harus ganti baru. Tapi sekarang semuanya kalau sikit-sikit jatuh, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu cinta mula. Itu orang yang baru jatuh cinta, yang pernah mengalami jatuh cinta dengan pasangannya seperti awal-awal, hampir sama dengan jatuh cintanya kepada Tuhan. Tapi lama-lama cintanya kesana kesini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, semua teratur, semua baik. Tetapi ayat 45 ditulis, lalu ia keluar dan mengajak. Dia lihat rumah ini teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, lalu roh jahat yang keluar, unclean spirit itu keluar, roh najis itu keluar dari orang itu. Tetapi dia lihat rumah itu teratur, bersih, rapi, maka dia ajak 7 roh yang lebih jahat. Ini Yesus sedang tegur ahli Taurat dan orang Farisi yang beragama. Mereka adalah orang yang taat beragama. Secara fisik, secara pakaian mereka melayani Tuhan. Mereka rajin berdoa dan mengatur bait Allah. Tetapi Tuhan bilang bahwa mereka dimasuki oleh 7 roh jahat. Menjadi berapa roh jahat ketika yang keluar tadi ajak? Kira-kira jadi berapa roh jahat, Bapak Ibu? Berapa? 8 roh jahat, bukan 7. Karena satu keluar ajak 7 jadi 8. Satu saja kita sudah kewalahan. Satu saja roh jahat di dalam diri kita itu kewalahan. 7 jadi 8. Kita ingat di Gerasa, ada 2000 ekor babi harus menjadi korban ketika legion, kumpulan roh jahat yang ada, sampai orang itu jadi gila. Bayangkan 2000 ekor babi menjadi korban untuk menyelamatkan satu orang, dan 2000 legion jumlah roh jahat dalam diri orang. Dan roh jahat dalam diri orang yang berjumlah 2000 itu membuat orang itu gila. Dan kekuatannya itu dirantai-rantai putus. Tidak ada satupun yang bisa melawan kekuatan, karena dalam diri orang itu punya roh jahat. Bayangkan kalau orang itu sudah punya roh jahat, dia ditegur, dinasihati tidak akan masuk.
tidak akan masuk. Tidak bisa terima kalau kita bilang, udah Bu, mengampuni. Sudahlah Bu, mengampuni. Sudahlah Pak, mengampuni. Ibu dan bapak itu bilang apa? Kamu tidak rasakan apa yang saya rasakan. Orang kau sudah kemasukan roh jahat itu, dia tidak bisa mengampuni lagi. Dia tidak bisa mengasihi lagi. Tidak. Tujuannya, dia harus ikuti sampai selesai. Dengar baik-baik firman ini. Bapak Ibu, ini terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Kita orang beragama yang menyembah Tuhan. Tapi terkadang-kadang kita jatuh oleh 7 roh jahat yang masuk. Nah, roh jahat itu menjadi kita apa? Kita lihat bacaan kita dari ayat 1 sampai 42. Di situ kita lihat ahli Taurat dan Farisi memiliki roh apa? Iri hati. Roh apa yang dipunyai oleh ahli Taurat? Roh benci. Roh ingin menjatuhkan Yesus. Karena Yesus berbeda sekali dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda itu adalah tidak boleh. Padahal mungkin mereka ada teman-teman satu sekolah di Talmud bersama Yesus. Mereka rekan sepelayanan Yesus juga sebetulnya ahli Taurat dan Farisi. Sama-sama mengajar tentang kebenaran. Sama-sama mengajar tentang Allah. Tetapi respek mereka, sikap mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu mengerikan sekali apabila roh jahat telah merasuki diri orang percaya. Dan roh ini semakin jahat. Roh yang masuk ke dalam ahli Taurat semakin baik. Ketika Yesus tegur, dia semakin baik? Tidak. Banyak orang semakin ditegur apakah semakin baik? Ada yang ditegur semakin baik. Ada yang dinasihati semakin baik? Ada. Tetapi banyak sekali ketika ditegur dan dinasihati bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Dia akan semakin sengaja melakukan kejahatan itu. Nah, ini roh ini ada dalam diri orang percaya. Maka firman pagi hari ini kita belajar tentang karakter ilahi. Maka hati kita, rumah kita ini harus kita jaga. Maka Salomo menulis di Amsal 4 ayat 23, dia katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita lihat kita seperti kuat ya. Kita seperti luar biasa begitu ketika kita berdiri. Senyum kita sangat mempesona mungkin. Mungkin banyak dari kita yang mungkin melayani Tuhan juga sepertinya kuat kokoh, seperti orang saleh dan kudus. Tetapi di dalam isi hati di rumah itu, yaitu hati kita dipenuhi bermacam-macam roh jahat, roh yang tidak bersih. Bapak Ibu, kalau roh jahat seperti dalam film-film kuntilanak, suster ngesot, itu kita takut mungkin ya. Ada yang tidak takut. Itu tidak membunuh orang. Itu tidak membinasakan orang. Itu tidak menjatuhkan orang. Atau kita lewat kuburan orang bilang itu, di situ ada pohon, sering kelihatan sesuatu. Atau kita lewat rumah kosong, orang bilang rumah kosong itu pernah ada orang gantung diri. Kita mungkin seram lewat tempat itu. Tapi itu tidak berbahaya. Kita hanya ketakutan, hanya suasana. Tapi roh jahat, iri, benci, dendam, roh pelit, roh tamak, roh yang dihinggapi oleh si jahat, ini yang berbahaya. Akibatnya apa? Mereka menjatuhkan dan membunuh Yesus. Bapak Ibu, saya pernah kesaksian bertemu dengan kuntilanak. Dulu saya tidak percaya itu kuntilanak. Tapi satu saat, mungkin 1 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang tuh. Saya datang ke tempat itu, perjalanan 6 jam. Dia telepon jam 9, dia minta saya harus ke sana. Dan dia cerita, saya bilang kenapa? Dia sakit, dan dia bilang setiap malam rumahnya, di depan pintu rumahnya ada orang ketuk pintu. Kalau dia malam tidur, ada orang ketuk pintu dari jendela. Kadang dia melihat bayang-bayang lewat dari rumahnya. Dia takut sekali, dan dia menjadi sakit. Dan saya mendengar itu, saya bilang saya doa dari jauh aja. Tidak Pak Pendeta, datanglah. Akhirnya saya bersama istri naik motor 6 jam perjalanan, jam 10 kami naik motor melewati lintas hutan, kota kecil, desa kecil, masuk hutan. 6 jam, jam 4 sore kami sampai dengan jalan yang terjal, yang jauh.
jam 4 sore. Akhirnya kami sampai dengar konsultasi, nyanyi, usir setan, kami nyanyi. Kami buat pelepasan, kami kuatkan, kokohkan dia. Wah, luar biasa. Kami berdoa. Dan akhirnya jam 8 malam kami pulang bersama istri. Jam 8 malam, 6 jam lagi, berarti saya harus sampai di rumah jam 2. Tapi ternyata sepeda motor kami bocor di jalan. Jam 4 pagi kami baru sampai di rumah. Dan jam 4 pagi itu kami nggak bisa tidur karena besoknya Minggu. Saya doa, tidak tidur lagi. Dan jam 8 saya harus melayani Tuhan. Dan itu saya, tapi di dalam perjalanan jam 8 sampai jam 4 pagi ke rumah, ada satu kawasan yang sangat angker, pohon besar-besar, tiba-tiba suara aneh-aneh. Saya santai aja, tapi istri saya bilang, berhenti dulu. Kenapa? Ini suara aneh. Saya bilang, kita berhenti, apakah suara aneh ini bisa diam? Dia bilang, setidaknya kita bisa tenang, kita lihat dulu. Apa suara aneh itu? Kalau enggak, kita balik lagi ke sana. Saya bilang, besok saya harus melayani Tuhan. Dan akhirnya kami berhenti. Kami dengar suara itu semakin riuh. Kami lihat ke atas. Jangan tegang ya Bapak Ibu nih. Nanti pulang aman-aman, lewat pohon tinggi, santai-santai aja. Dalam nama Yesus bilang ya, tidak usah takut. Dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu, betul kami berdiri dengan istri saya, parkir motor. Saya bilang sama istri saya, udah kita parkir, kita duduk di pinggir jalan, kita lihat apa yang teriak-teriak ini. Padahal jantung saya juga sebetulnya mau copot juga. Cuma karena ada istri, ya udah sama-sama berani kita. Tapi pada saat itu kami berduduk berdua, kami doa dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa roh jahat dan segala macam intimidasi, setelah kami pulang dan mengejar kami, karena kami sudah usir roh jahat di rumah Bapak itu. Bapak itu bisa tidur tenang, tapi perjalanan kami tidak tenang. Betul Bapak Ibu, kami lihat di atas pohon, saya lihat, istri saya juga lihat, ini bukan pendeta cerita horor, tapi ini nyata. Di atas pohon kayu, pakai baju putih, wajahnya, waduh. Saya bilang sama istri saya lihat, mau kita lempar batu atau mau kita apain ini ya? Saya bilang lempar batu, malah dia ambil batu, dia lempar kita yang bonyok. Udah, doa saja. Kita lempar doa, lempar kuasa Tuhan. Kami doa dengan istri saya, nyanyi, kami nyanyi. Di tengah hutan hanya kami berdua nyanyi lagu Tuhan. Akhirnya betul hilang dan suara itu hilang. Dan sepanjang jalan bersyukur istri saya, perut saya semakin erat. Karena bukan karena saya tidak tahu dia mencintai saya atau ketakutan di tengah malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, setan itu nyata. Tapi apakah setan di pohon itu menjatuhkan, melukai, membunuh? Tidak. Tapi roh, spirit yang jahat itu ketika masuk dalam diri kita. Saya pernah konseling satu orang yang mau bunuh diri. Pada dia seorang anak yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia minta sesuatu kepada orang tuanya tidak kasih, tidak berikan. Dan dia mau bunuh diri. Dan untung ketika dia mau bunuh diri, dia datang kepada saya dan bicara, "Om, saya mau bunuh diri." Wah, kalau orang bicara bunuh diri masih bisa diselamatkan. Tapi kalau dia tidak bicara, dia sudah tergantung, susah menyelamatkan. Seperti Yudas itu. Dia cerita, saya konseling. Saya bilang, apa sebabnya? Bapak saya, ibu saya begini, dan seterusnya. Lukanya semakin dalam dan semakin dalam. Ketika kita sudah terluka semakin dalam, kalau kita tidak bertemu dengan Yesus, tidak mencari Yesus, roh jahat itu akan semakin mengintimidasi kita. Udah, orang tuamu tidak sayang kamu. Dia tidak mendengar apa yang kamu minta. Udah kamu kecewa. Udah tinggalkan saja. Sudah akhiri hidupmu. Dan iblis mengajar kita semakin dalam. Semakin lebih dalam lagi. Iblis bisa bikin lebih dalam kita terpuruk. Dan akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Akhirnya kita konseling, saya peluk dia sebagai seorang bapa kepada anak ini. Dan saya harus tiap hari ke tempat dia kos. Dan akhirnya dia percaya Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Roh iblis yang masuk ke dalam hati itu bisa membinasakan. Amin Bapak Ibu. Roh jahat itu bisa membinasakan. Tapi roh setan gentayangan dia tidak bisa bunuh kita. Tapi roh, ketika kita bekerja ada dendam di hati kita. Ada sakit hati ketika kita ditegur. Atau kita diperlakukan tidak adil. Roh iblis akan masuk ke dalam. Apalagi pasangan suami istri.
Ketika si istri terluka, dia seperti melayani, tetapi sesungguhnya dia tidak melayani. Dan roh itu hanya bilang, kau taat firman Tuhan, tidak boleh cerai. Tapi kepada dia dingin saja. Ada banyak yang seperti itu. Kenapa? Roh jahat itu masuk ke dalam diri kita, di dalam rumah yang indah itu, hati kita. Sesungguhnya rumah itu adalah milik siapa, Bapak Ibu? Milik Tuhan. Kalau kita baca Korintus, di mana Roh Allah bertahta? Di dalam hati kita. Tetapi di mana roh tidak bersih, roh jahat itu bertahta? Juga di tempat itu yang sama. Maka begitu pentingnya kita menjaga hatinya, menjaga hati kita, sehingga Amsal menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Kenapa dengan segala kewaspadaan? Karena iblis pun dengan segala cara untuk masuk ke dalam hati kita, membuat kita rapuh dan tidak kuat. Banyak orang menjadi rapuh. Pernikahan rapuh, anak rapuh, dalam dunia pekerjaan rapuh. Banyak orang menjadi rapuh karena iblis terus mengintimidasi. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya jujur 2 tahun yang lalu saya pernah rapuh. Tahun 2023 saya itu ke Bandung. Saya tuh keadaan fisik saya sangat sehat. Tapi pagi hari kami sarapan dibawa oleh teman saya karena ada satu acara yang saya harus hadir di sana. Pagi-pagi saya sudah sarapan, saya lihat gedung itu seperti terbalik-balik dan gonjang. Saya tanya teman saya yang ajak saya sarapan pagi itu, apakah saat ini terjadi gempa? Karena saya tahu Bandung sering gempa juga. Dia bilang nggak ada gempa. Apa benar? Benar. Saya coba berdiri, saya oyong. Berarti gempa itu hanya melanda diri saya, tidak melanda dia. Nah saya bilang, saya uyung loh, saya lihat di sesuatu seperti terbalik-balik. Lantas dia bilang, ayo kita ke dokter. Baromeus di Bandung. Saya pergi ke dokter, periksa. Ternyata gula darah saya 425. Saya kaget. Oh ini yang menjadi saya gempa bumi. Dan asam urat saya 9,1. Kolesterol saya sangat tinggi. Dan saya dirawat dan dikasih obat. Bayangkan pada saat itu goncang sekali saya. Dan setelah acara saya tetap ikut, saya pulang. Pulang saya menghadapi batuk yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat 2 tahun yang lalu saya pernah khotbah di sini, saya kurus sekali. Dan mata saya itu sayu ketika maaf ada di rumah duka Bapak itu saya melayani, saya itu sedang sakit. Tapi saya setelah 2 bulan saya batuk, periksa ke dokter, kena penyakit paru-paru basah. Obat diabetes dan paru basah itu berbeda. Dimakan ini bertentangan ini. Saya makan 27 pil 1 hari. Dan dokter yang menangani saya, Dr. Eka, bilang sama saya, Pak, apabila Bapak makan obat diabetes, setelah itu makan 1 jam kemudian makan paru-paru basah, terjadi kontraksi dalam tubuh Bapak, itu bisa mual, bisa pusing, panas badan, jantung berdebar dan alergi tinggi. Bapak tempat yang paling dekat yang segera Bapak datangi adalah ICU. Saya kaget. Mak Jang, tempat yang paling dekat bukan keluarga saya, bukan istri saya, anak saya, tapi paling dekat adalah ICU. Dan segera Pak, mudah-mudahan Bapak bisa melewati. Saya pulang ke rumah, saya nangis, saya berlutut di hadapan Tuhan. Waduh Tuhan, kok ini berat sekali. Saya melayani kamu sungguh-sungguh, tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Nah di dalam pikiran saya berkecamuk, mungkin tinggal seminggu hidup saya ini. Mungkin tinggal 10 hari dan saya akan mengakhiri hidup. Ada roh putus asa. Ini roh putus asa ini juga pekerjaan iblis Bapak Ibu. Roh putus asa masuk dalam diri saya. Tidak mungkin sembuh ini. Dokter aja bilang begitu. Dan saya kumpulkan anak dan istri, saya bilang pelayanan ini harus lanjut. Gereja belum siap dibangun. Nah kita ada kebun, usahakan. Malah ada sedikit tabungan, kalau kamu mau usahakan. Saya bilang anak saya, kamu masih bisa selesai kuliah karena masih ada sisa dana yang Bapak siapkan untuk kamu selesai kuliah. Bayangkan itu kata-kata putus asa. Dan itu mengintimidasi saya. Dalam pikiran saya banyak menung. Dan satu hari Tuhan ingatkan saya bacaan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, Tuhan berkata. Siapa yang mengikuti aku berada di dalam terang, dan kegelapan tidak menguasaimu. Saya baca itu, waduh,
berarti saya sedang dikuasai kegelapan, roh putus asa. Segala sesuatu yang saya kerjakan sepertinya tidak ada gunanya. Saya merasa hari itu hari terakhir, dan setiap hari saya merasa hari terakhir, dan saya merasa lelah menghadapi obat, dan saya harus berjemur dari jam 10 sampai jam 3 di sinar matahari yang begitu deras, dan tubuh saya sudah hitam sekali, dan punggung saya pun hitam, hampir mirip jaket ini. Berjemur untuk kesembuhan, makan obat dan segala macam. Bapak Ibu, saya yang berdoa itu, yang membaca firman dan memberitakan firman, sempat dihinggapi oleh roh putus asa. Dan roh putus asa itu bukan berasal dari Tuhan. Kadang ada roh gampang menyerah. Ada istri, ada suami, atau di tempat kerja kita merasa menyerah. Waduh, tidak ada jalan keluar. Yang terbaik adalah pisah ranjang. Yang terbaik dia dipulangkan ke rumahnya. Ini pulang. Aduh, saya sudah berusaha, semua gagal dan gagal. Mau menyerah. Roh menyerah pun itu bukan berasal daripada Allah. Roh menyerah, roh putus asa, roh iri hati, roh dendam, roh benci, roh dengki, roh pelit. Maaf, saya agak susah nyebutnya ini, karena saya termasuk bagian yang punya roh pelit dulu. Tapi sekarang nggak pelit-pelit. Apa mau dipelitkan, nggak ada ya. Nah, roh pelit ini juga adalah pekerjaan iblis. Sudah siapkan persembahan, kita bilang tukar lagi, lebih kecil, lagi. Apalagi pas ingin mengembalikan perpuluhan, jangan cerita perpuluhan, tidak boleh. Bapak Ibu, begitu mengerikan roh putus asa roh ini ketika hinggap dalam diri kita. Apalagi anak muda yang pacaran, ditinggal oleh pacar. Kadang pacarnya sengaja pula. Maaf ya, kita putus, padahal yang nguji pacar, yang pacarnya sudah pusing puyeng seperti gambar tuh, tuing gitu. Dia sudah kehilangan akal. Dia sudah lantai 6. Dia lihat tinggi juga. Apakah saya hidup atau mati? Takut juga sebetulnya. Tapi karena ditinggalkan, dia ambil keputusan, aku lompat. Tapi untung ada roh Tuhan tarik dia. Begitu mengerikannya ketika ada roh jahat masuk ke dalam diri orang percaya. Sesungguhnya Tuhan sudah membersihkan kita daripada roh itu pada hari kita percaya kepada Dia. Tetapi kita tidak bertekun di dalam doa. Kita tidak masuk ke dalam komunitas, bertumbuh bersama di komsel, di ibadah keluarga, di ibadah anak muda. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu sangat penting untuk hati kita dijaga oleh Tuhan. Kita kurang membaca firman, bahkan yang seperti saya membaca firman pun hampir gagal. Kenapa? Tidak merenungkan firman. Maka begitu pentingnya kita itu bukan ibadah kita. Ibadah harus rutinitas. Karena dari rutinitas itu kita akan terus dilatih untuk mengenal Tuhan. Ibadah bukan disengaja, tapi ibadah merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan bernyanyi harus disengajakan, harus diupayakan supaya menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Begitu bahayanya roh jahat. Nah, hasil daripada roh jahat ini apa yang terjadi? Kita kembali kepada ayat ini. Ahli-ahli Taurat ini sudah ditegur. Tuhan bilang dulunya ada satu roh jahat yang sudah diusir ketika kamu menyerahkan dirimu dibaptis di sungai Yordan. Sesungguhnya kamu sudah bersih teratur, tetapi benci, dengki, iri hati, putus asa, gampang menyerah, ingin berkuasa, gila penghormatan, itu terjadi dalam dirimu. Kamu tidak boleh melihat orang lebih daripada Anda. Ketika melihat lebih daripada Anda, Anda menjadi benci, iri dan dengki, membangun satu komplotan. Apakah ahli Taurat Farisi berdiri sini? Tidak. Dia mempengaruhi orang-orang yang seide dan segagasan dengan dia untuk menjatuhkan Yesus. Betul, roh ini semakin dalam, semakin jahat. 3,5 tahun mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius 27. Kita lihat efek dari roh jahat itu. Saya bercerita, menyampaikan firman ini supaya kita menjaga hati kita, supaya kita bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Yesus bertumbuh di tengah apa? Aniaya. Yesus tumbuh di tengah tantangan. Yesus bertumbuh di tengah hambatan. Semua tantangan hambatan itu tidak membuat dia keluar daripada area Tuhan. Walaupun pada terakhirnya di Getsemani, taman itu, 2 kali dia berdoa menyerah.
Kalau bisa lewat saja ini penderitaan. Jangan kau hadapi penderitaan ini. Tetapi jawaban Tuhan, dia tidak boleh melewati penderitaan. Dia harus ada di dalam penderitaan. Ahli Taurat dan orang Farisi, kekaisaran Roma pada saat itu dipakai untuk rencana Tuhan. Dipakai untuk rencana Tuhan. Tapi yang mereka dipakai untuk rencana Tuhan itu binasa. Banyak kita bisa saja dipakai oleh roh jahat, tapi kita cepat keluar supaya kita tidak binasa. Kegiatan jahat itu memuncak. Kita melihat di dalam Matius 27 ayat 63. Mari kita melihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-63. Sudah tampil, saya bacakan Bapak Ibu. Niat jahat yang timbul sekali dalam hati kita, cepat buang keluar. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi pikiran kita. Maka tidak sedikit orang percaya itu bunuh diri, korupsi, rumah tangganya berantakan, kehidupan ekonominya hancur, di dunia kerja juga tidak begitu stabil. Kenapa? Karena hati kita tidak kita jaga. Dan iblis terus mendorong kita untuk gagal. Iblis terus mendorong kita untuk jatuh. Maka kita perlu karakter ilahi. Karakter ilahi adalah karakter yang siap di dalam penganiayaan, dalam tantangan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Ayub bersyukur, Daud bersyukur, Yusuf bersyukur. Sehingga mereka menjadi emas-emas yang murni. Amin. Amin. Mereka melewati tantangan yang berat. Tapi di tengah tantangan yang berat muncul orang-orang hebat. Apa kita? Mari kita baca di dalam Matius 27, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ayat 63. Dan mereka berkata, mereka ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencari dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memetraikan kubur itu dan menjaganya. Pertanyaannya, setelah ahli Taurat dan orang Farisi minta izin kepada Pilatus agar kubur itu ditutup dengan batu yang besar lubangnya dan dijaga, dimateraikan. Artinya tidak satupun orang boleh membukanya. Kalau materai itu robek atau ada bekas, maka ketahuan siapa yang membuka pintu itu, dan orang itu wajib mati hukumannya pada saat itu. Tapi apakah usaha manusia dapat menggagalkan rencana Allah? Dapat? Apakah ketika pintu kubur, lubang kubur itu dimateraikan, ditutup, Yesus tidak bisa bangkit? Yesus bangkit enggak? Yesus bangkit enggak Bapak Ibu? Bangkit enggak? Tapi Yesus disebut apa di sini? Yesus disebut apa di sini? Sangat sedih. Orang benar, orang kudus yang mengajarkan kebenaran, menegur orang, menegur mereka supaya tidak berdosa. Yesus disebut si penyesat. Kalau kita hari ini dianiaya oleh hinaan, oh, orang itu tidak benar. Kita tidak bohong dituduh pembohong. Itu pembohong. Itu penipu. Itu tukang dusta. Tapi kita tidak melakukan itu. Kalau orang mengatakan begitu, malah kita sakit hati. Kita kalah Bapak Ibu. Malah kita membenci dan merencanakan kejahatan kepada orang itu. Kita kalah. Yesus disebut penyesat. Tapi apakah ketika Yesus disebut penyesat, dia tidak mengampuni orang yang mengatakan itu? Dia mengampuni. Amin. Amin. Ini karakter ilahi yang Yesus sedang ajarkan kepada kita. Yesus disebut penyesat. Dan mereka coba menghambat kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menghambat kebangkitan. Yesus tetap bangkit walaupun kubur itu jaga. Artinya Bapak Ibu, bagaimanapun usaha manusia untuk menjatuhkan sesamanya,
atau usaha iblis untuk menjatuhkan kita dengan apapun, segala penghinaan dan ucapan apapun, kalau kita sudah direncanakan Tuhan untuk bangkit, kita bangkit enggak? Kalau emas dibuang di mana-mana, berharga enggak? Berharga. Kalau kita dijatuhkan, kita disingkirkan, kita difitnah, enggak usah balas. Memang hati kita capek, putus asa dan menyerah itu ada dalam hati kita. Mungkin kita berkata, aduh ini teman satu kantor, ini kok gembala saya, kok ini pelayan Tuhan kok begini sama saya, kan begitu ya? Kok tak tepat janji pelayan Tuhan? Mereka kelihatan kudus di sini saja. Mungkin itu ada saja yang dituduhkan kepada kita. Pada kita sudah melakukan apa yang benar. Kadang kita bertetangga juga begitu, kita sudah sapa tetangga kita, tapi tetangga kita tidak mau tegur kita. Dia keluar dari rumahnya dengan kepercayaan tingkat tinggi, tanpa menoleh kiri dan kanan, dia lurus saja. Padahal kadang-kadang kita dengan baik hati tegur dia, selamat pagi Pak. Bahkan mereka bisa melempar batu rumah kita. Pada kita beri yang baik kepada mereka, maka itu roh agamawi sangat mengerikan. Justru orang beragama lah yang menyalib Yesus, bukan preman kalau kita baca. Preman tidak menyalibkan Yesus, bahkan preman yang di samping Yesus itu bertobat. Yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang beragama, orang yang tahu firman Allah. Maka hati-hati, kita harus membangun dasar kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada kehebatan seorang pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit doanya, membuat orang lompat-lompat. Itu fenomena, itu kerja Allah, gak apa-apa. Tapi kekaguman kita adalah kepada Allah saja. Kekaguman kita kepada kalau tidak, kita akan kecewa di dalam dunia ini. Kita akan gagal melihat orang percaya dengan orang percaya lain. Kita akan gagal melihat orang beragama dengan orang beragama yang lain. Tetapi mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus tanam dalam hati kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya, mau di apapun juga. Tetapi kita tidak boleh dalam rencana jahat. Kita tidak boleh merencanakan yang jahat. Betapa sakitnya kita tidak boleh merencanakan apa yang jahat. Ampuni saja. Tapi akibat dari pengampunan Tuhan Yesus bukan tidak ada akibat. Saya hanya cerita supaya kita harus menjaga hati kita supaya tetap bersih dan teratur. Jangan ada niat yang jahat. Kalau misalnya suami istri bertengkar, baik lagi. Jangan punya berpikiran, nanti kan kau butuh aku masak kan? Sekarang aku diamkan saja hari ini. Coba kamu lihat, di tudung makan ada makanan enggak? Dan suami juga bilang, kamu ingat-ingat ya, tanggal 1 aku gajian, belum tentu aku kasih kamu ya. Nah, mereka dingin keluarga itu. Pergi ke gereja, pergi bersama-sama. Malahan baju mereka seragam. Jadi baju seragam bukan tanda bahwa hati mereka sedang seragam di sorga. Orang melihat mereka bergandengan tangan begitu indahnya, tapi di hati ada luka. Bapak Ibu, sangat mengerikan luka itu. Mengerikan kalau kita tidak cepat selesaikan. Akibat daripada perbuatan dari ahli Taurat dan orang Farisi, apa yang terjadi pada tahun 70? Tahun 70 bait Allah hancur. 3,5 tahun Roma dan Jenderal Titus mengepung bait Allah itu. Padahal mereka tidak menyerang, tetapi terjadi kekosongan makanan pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Maaf, ini agak kanibal. Dan beberapa dari mereka menyembelih anaknya untuk dimakan karena tidak ada yang bisa dimakan. Orang suci sudah mulai membantai. Itu masa kesengsaraan besar. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka berkumpul di bait Allah itu juga. Tetapi perkelahian antar mereka menyebabkan bait Allah itu terbakar. Bukan dibakar oleh Roma, bukan Jenderal Titus, tapi perkelahian antar mereka membuat itu terbakar. Dan terbakar membuat dinding-dinding bait Allah itu adalah emas. Dinding-dinding bait Allah adalah emas. Dan emas itu meleleh, Bapak Ibu. Dan emas itu yang membakar mereka. Api itu membakar ahli Taurat yang ada di dalam. Dan Bapak Ibu pernah lihat permen kaki? Pernah lihat permen tangkai? Pernah. Begitulah mereka terbakar. Kulit mereka hancur, melebur dengan emas. Dan tulang-tulang tangan mereka
Itulah yang membungkus kulit daging mereka dan emas. Ketika diangkat, kulit mereka sudah nyatu dengan emas seperti permen lollipop itu. Dan pada saat itu sejarah mencatat ahli Taurat sudah selesai. Begitu mengerikan upah daripada dosa itu adalah maut. Tidak sedikit orang percaya membiarkan hatinya terluka terlalu dalam. Dan hati yang luka itu, hati yang dendam, yang benci itu dibiar terus dan dirawat. Dan itu membuat iblis menanam bibit yang lebih dalam di dalam hati. Dan itu tidak pernah kita buang. Bapak Ibu, dulu saya belum bertobat, saya pernah belanja di satu toko. Dan saya belanja di toko itu, jawaban toko itu sangat kasar. Dan waktu itu saya belum bertobat. Dan saya dendam sekali dengan toko itu. Asal setiap kali orang lewat saya bilang jangan beli, jangan belanja di toko itu. Jangan belanja. Coba lihat muka ibu itu monyong. Lihat wajah dari bapak itu, kumisnya seperti Pak Raden, tidak ada senyum. Bayangkan, karena kita sudah benci dan dendam, setiap orang mau belanja kita bilang jangan belanja di situ. Jangan. Kepada itu urusan pribadi kita, betul nggak? Tapi karena benci dan dendam, urusan pribadi menjalar begitu luar biasa. Bahkan kita juga berkata, kalau ada jalan lain, saya tidak mau lewat depan rumahnya. Kalau itu ada dalam hati kita, cepat buang Bapak Ibu. Karena itu akan membinasakan kita. Ahli Taurat habis. Di bait Allah itu mereka mengatur penyembahan. Di bait Allah itu mereka mengatur pujian. Di bait Allah itu mereka mengatur bagaimana mempersembahkan Allah dan menyembah Allah. Di bait Allah itulah mereka mati oleh lelehan emas dan terbakar. Jaga hati Bapak Ibu. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Dan bergaullah dengan orang-orang yang positif, jangan negatif. Saya bersyukur punya pastor yang menjadi sahabat dan orang tua. Ketika ada masalah kami cerita, beliau selalu berkata, tanya Tuhan, dekat Tuhan, kasih ada firman. Saya banyak teman-teman yang rohani juga, tapi ada yang juga menjawab, oh lakukan ini, yang ini. Tapi dari sekian banyak saya uji dan saya baca firman Tuhan, saya duduk diam di hadapan Tuhan, saya bernyanyi, saya menyembah Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan. Dan terkadang itu pahit, kadang rasanya sakit, tetapi itu cara Tuhan untuk memulihkan kita menjadi permata yang indah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin jadi permata yang indah? Coba lambaikan tangan. Tidak ngantuk Bapak Ibu mendengar khotbah pagi hari ini? Saya tidak tahu, karena saya lihat Bapak Ibu sangat serius sekali. Atau saya karena terlalu serius, Bapak Ibu menjadi serius, akhirnya kita menjadi dua rius. Bapak Ibu mau diberkati? Amin. Mau diberkati? Lambaikan tangan sekali lagi. Mau diberkati? Amin. Buang segala dosa, segala luka di dalam hati kita. Buang. Jangan biarkan iblis berkuasa. Tapi biarkan Yesus yang berkuasa. Biarkan Roh Kudus maksimal dalam diri kita. Sekali kita harus bilang tidak kepada iblis. Setiap hari kita harus berkata tidak kepada iblis. Amin. Jangan biarkan dia masuk. Tutup pintu itu rapat-rapat. Walaupun itu sakit seperti Yohanes yang dirantai di Pulau Patmos. Sakit enggak? Tangan, kaki dirantai, tidak makan, tubuh kurus kering, tapi percaya Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berikan visi, maka tercatatlah kitab Wahyu. Maka di dalam kesengsaraan dan penderitaan kita mengikuti Yesus, Tuhan akan berikan visi yang indah. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan bersama Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap yang tidak beres dalam hidup kita. Harus. Dan kita harus berkata, Yesus adalah sahabat dan jantung hati saya. Setiap hari bangun pagi cari Yesus, di kantor cari Yesus, semua di dunia usaha cari Yesus. Tapi jangan pernah doa, Tuhan kami sama-sama toko elektronik, kok dia banyak saya kurang. Tuhan pindahkan orang ke sini biar ramai-ramai ya, biar bikin dia sepi. Apa rasanya ya kalau toko itu sepi? Jangan Bapak Ibu. Doakan, semakin dia diberkati Tuhan, dan saya juga semakin diberkati. Mana tahu dia beli di sana kurang, dia pindah ke toko saya cari yang kurang itu. Akhirnya dua toko itu sama diberkati. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.